nggak works, nggak berhasil atau tidak semudah itu. Ada nggak? Kalau ada ngangguk-ngangguk. Ada ya. Ini yang buka kamera masih sedikit, jadi sedikit nih, nggak apa-apa lah. Jadi ya tantrum itu panjang lagi ceritanya. Bahkan sebenarnya bisa jadi apa-apa yang kita dengar di media sosial, misalnya konten-konten itu sebenarnya tidak kontekstual untuk anak kita di rumah. Gitu. Karena banyak juga kalau istilahnya ya beda tempat, beda pendekatan gitu. Nah, kalau pertanyaannya tadi bagaimana bikin anak cinta untuk anak yang tantrum, nah ini dua hal yang berbeda. Anak tuh mau yang tantrum, mau yang apa ya sama aja. Yang penting kita dulu suka, kita dulu cinta, habis itu baru kita sering bacain, sering memperlihatkan ke dia bagaimana kita cintanya gitu. Habis itu baru diceritain. Jadi kalau ke anak itu teman-teman harus pamer. Jadi misalnya nih, saya suka baca buku tapi saya nggak memperlihatkan ke anak saya. Ya itu beda. Nggak bisa begitu. Kalau suka buku, perlihatkan ke anak kalau suka banget sama buku. Gitu, supaya dia juga ketularan. Kalau suka sama cinta sama Quran, kasih tahu dia bagaimana cintanya. Kalau saya misalnya, saya ceritain ke anak saya bagaimana saya cintanya sama Nabi Muhammad itu. Bagaimana Nabi Muhammad itu harus lebih dicintai dibanding siapapun. Gitu. Jadi diceritain ke anak. Itu Kak Isna. Terima kasih Kak Ojang. Nah, jadi yuk sama-sama kita menjadi role model gitu ya Kak Ojang di rumah. Gimana caranya supaya anak itu tertarik, Bunda lagi ngapain sih kok kayaknya khusyuk banget gitu, diam-diam biasanya pegang HP nih, sekarang pegang apa ya, dilihat oh bukan buku soalnya tulisannya berbeda gitu, terus nanti anak mulai tertarik, Bunda baca apa gitu, wah baca Quran, kenapa harus baca Quran, Quran itu apa, mungkin bisa mulai dari situ ya Kak Ojan ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Bunda Hafsyah, anaknya berusia 5 tahun. Kapan saat yang paling tepat untuk membacakan cerita, serta bagaimana cara menceritakan untuk anak yang sangat kritis dan sangat ingin tahu? Mungkin stop atau lanjut gitu ya Kak ketika tanya. Kapan saat yang tepat itu tidak ada sebenarnya. Tapi kalau merujuk ke teori gelombang otak, manusia itu kan gelombang otaknya berubah-ubah. Ada yang bilang tumpang tindih, alfa, beta, theta, delta. Gelombang alfa itu ketika manusia bangun, lagi kayak gini nih, dan nyaman dengan tempat duduk, nyaman dengan suasana, dengan suara, dengan udaranya gitu, relax. Itu gelombang alfa. Gelombang beta itu gelombang ketika manusia beraktivitas seperti biasa. Theta, gelombang manusia tidur tapi belum nyenyak, tidur awal. Gelombang delta atau deep theta, gelombang ketika manusia tidur sudah nyenyak. Nah, kenapa ayah bunda disarankan untuk membacakan buku cerita atau mendongeng sebelum tidur? Karena ketika mau tidur, itu otomatis gelombang otak manusia itu berada di gelombang alfa. Gelombang alfa inilah gelombang yang sangat efektif untuk memberikan sugesti, nasihat, saran, gitu, dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya begitu ya sebelum tidur itu sangat bagus. Tapi gelombang alfa tidak hanya ketika mau tidur, kalau dia lagi seru, senang, fokus gitu. Kita lagi di motor atau lagi naik mobil, ngobrol sama dia, itu bisa jadi di gelombang alfa juga. Kalau guru-guru kenapa biasanya sebelum mengajar itu ada ice breaking dulu, nyanyi-nyanyi dulu, tepuk-tepuk dulu, karena guru sedang berusaha mengkondisikan 30 anak di kelasnya untuk masuk ke gelombang alfa. Gitu. Tapi kalau di rumah, kalau mau tidur, orang tua tidak perlu mengkondisikan anak ke gelombang alfa. Kalau di kelas, guru-guru bilang, tepuk semangat, krok, 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 ma, dan seterusnya. Kalau orang tua di rumah, kata anaknya, Bu, mau tidur, cerita ya, oke nak, tepuk semangat, krok, 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 nggak perlu lagi. Karena anak sudah berada di gelombang alfa. Jadi kalau ditanya kapan waktu yang tepat, ketika di gelombang alfa, gitu. Mau tidur, tapi ya nggak selalu, kapan aja, terserah. Ya random banget, kadang-kadang pas ada buku baru datang gitu kan, atau dia lagi duduk-duduk lihat buku pengen lagi dan seterusnya. Jadi
paling tepat nggak ada yang saklek ya. Kemudian bagaimana cara menceritakannya untuk anak yang kritis dan sangat ingin tahu, tidak ada kewajiban untuk menyelesaikan membaca buku atau mendongeng di konteks di rumah ya. Jadi cerita-cerita aja, kalau dia nanya jawab, kalau dia potong tanggapi, dan memang tujuan kita untuk membuat dia pengen tahu, kritis, nanya gitu. Jadi bagus-bagus aja, lanjut aja. Kecuali kalau teman-teman punya target, tujuannya adalah supaya anak terbiasa mendengarkan, maka perlulah dikoreksi gitu. Perlulah disampaikan ke anak bahwa yang dia lakukan itu cukup mengganggu. Di konteks nanti kalau dia ketemu orang di kelas, itu tidak baik dilakukan. Itu boleh dikasih tahu anaknya. Gitu. Kemudian yuk kita biasain anak kita mau mendengarkan sampai selesai dulu baru nanya. Sampaikan aja ke anak. Kalau agak susah, jangan panjang-panjang dulu. Kalau 15 menit dia kelamaan nahan, coba 5 menit. Coba cerita yang 3 menit. Dek, nih ibu mau cerita yang pendek banget nih, 3 menit ya. Ada buaya ketemu sama, selesai. Nah, terus dia berhasil kan mendengarkan sampai selesai, kita apresiasi, kasih reinforce. Ih, tahu nggak dek, kamu hari ini keren loh. Tadi kamu nggak motong ibu, kamu nggak nanya di tengah-tengah. Ibu senang. Kamu pinter mendengarkan, itu hebat. Nggak kayak bapakmu. Bapaknya lagi diceritain. Salah ngomong. Jadi, boleh dicoba lebih singkat, 3 menit. Cari yang 5 menit, naikin lagi, kasih apresiasi, reinforce lagi gitu. Supaya dia tahu kalau dia mau menjadi pendengar yang baik, dengarkan sampai selesai, baru boleh nanya. Jangan sampai dia nganggap, oh ternyata nggak boleh nanya. Nah itu bahaya. Gitu. Itu Kak Isna. Baik, terima kasih Kak Ojan jawabannya. Kak Ojan sudah jam 20 lewat 40 menit nih, kita sudah lebih dari